ketika dia mengatakan bahwa saya ini baru pulang dari Masjidil Aqsa dan saya bisa sholat di sana leluasa, tidak ada yang melarang, aman-aman saja. Kenapa Israel begitu frustasi kali ini, Pak? Karena serangan 7 Oktober para pejuang Gaza itu telah menggagalkan agenda besar Israel. Di antara agenda besar Israel yang juga gagal, agenda normalisasi dengan dua negara muslim besar. Jewish Insider, itu media Yahudi, menulis tentang bagaimana Israel dan Indonesia ini sudah mengadakan pembicaraan sangat intensif. Bahkan dalam Jewish Insider ditulis namanya Adi Wijayanto. Dan mereka ini, menurut Jewish Insider, mereka ini sudah sepakat, oke, Oktober kita teken normalisasi. Konflik di Palestina ini adalah heterogen. Namun, kalau kita mau bicara lebih spesifik, kita harus memahami siapa lawan bicara kita. Baru kita bisa mendetailkan itu. Contoh, saya pulang dari Gaza diminta untuk mengisi kajian Zoom online oleh Universitas Matsuyama, Jepang. Rektornya langsung menelepon saya. Oke, saya terima. Ketika saya berbicara di depan para rektor Jepang, para tokoh-tokoh publik, pejabat publik, kemudian juga para aktivis wartawan, saya nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah perjuangan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Nggak mungkin. Mereka nggak tahu menahu urusan saya apa. Tapi ketika saya bicara dengan mereka, saya sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah isu kemanusiaan. Saya sebagai seorang manusia, saya punya naluri, punya kecenderungan, punya insting untuk membantu manusia yang lain. Saya sedang berjalan di sebuah jalan, melihat anak kecil jatuh di samping saya. Kemanusiaan saya itu menggerakkan saya secara refleks, spontan untuk membantu anak itu. Dan hari ini saya bilang, bencana kemanusiaan terbesar, bukan bencana alam ya, bencana kemanusiaan, itu ada di Gaza. Jadi kalau ada masyarakat dunia yang tidak bergerak, tidak tergerak oleh bencana ini, maka pertanyakan kemanusiaannya. Dan saya katakan kepada mereka, wahai saudaraku warga Jepang, kalau suatu hari nanti Jepang juga mengalami bencana yang sama, camkan baik-baik. Saya akan menjadi orang pertama yang turun ke Jepang membantu kalian semua. Karena saya manusia, kalian manusia, dan saya punya kewajiban untuk memanusiakan kalian. Menangis mereka seperti itu. Tapi kalau kita bicara sesama orang muslim, jangan ragu. Ini konflik agama. Jadi memang permasalahan utama kita umat Islam dunia, ketika kita bicara Palestina, ini kita masih keliru dalam mempersepsikan hubungan kita dengan Palestina. Saya tahun 2021, Pak, diundang untuk hadir dalam konferensi internasional Palestina di Istanbul. Saya datang di sana. Itu undangan untuk 50 NGO dari 50 negara muslim. Dalam sebuah pertemuan VIP, kita duduk bersama para petinggi Palestina, di antaranya ada Ismail Haniyah di situ. Ada kata-kata yang membuat saya ini mengangguk. Oh iya betul, di sini kesalahan umat Islam. Apa dia bilang? Dia bilang, wahai umat Islam, kalian ini tidak pantas hari ini berteriak solidaritas, peduli. Enggak pantas. Kalian ini jangan memposisikan diri seperti orang-orang luar non-muslim, orang-orang Eropa yang turun ke jalan-jalan bergerak untuk Palestina karena rasa kasihan, rasa iba. Tapi mereka tidak pernah merasa terlibat dalam konflik ini. Sementara kalian umat Islam, kalian ini adalah objek langsung penjajahan Israel di Palestina. Jadi bukan kami objeknya, bukan hanya kami, kalian juga umat Islam. Karena masjid yang sedang diinjak-injak di Palestina itu masjid siapa? Karena tanah Palestina tanah siapa? Tanah negeri para nabi. Kita umat Islam mengaku beriman dengan kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara iman, ya rukun iman yang 6, itu kan beriman kepada para nabi, betul ya? Dan kita semua bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi. Tapi kalau ada orang Islam hari ini melihat negeri para nabi, negeri Palestina dijajah, dibantai,
kita tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa terlibat, tidak marah, tidak emosi, maka pertanyakan keimanan kita. Nggak pantas kita meminta Allah dikumpulkan di surga dengan para nabi, nggak pantas. Nabi Ibrahim ini orang Irak, Pak. Tapi ketika Allah ingin selamatkan dia dari kebengisan Raja Namrud, Allah selamatkan, perintahkan untuk hijrah ke Palestina. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam. Nabi Lut ini nabi yang diuji oleh umatnya, kaum Sodom, kaum LGBTQ. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihissalam, kata Allah, ke sebuah negeri allati barakna fiha lil alamin. Dengan jelas gamblang Allah jelaskan, kami selamatkan mereka ke negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Jadi ternyata keberkahan Palestina ini dampaknya kepada seluruh alam semesta. Nabi Ibrahim akhirnya tinggal di Palestina, beranak pinak, punya anak dua. Siapa anak Nabi Ibrahim, Pak? Ismail dan Ishak. Dua-duanya orang Palestina itu. Nabi Ismail ditanam di Mekah untuk membangun peradaban dengan ibunya. Nabi Ishak standby di Palestina, punya anak Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, orang Palestina. Nabi Yusuf kemudian keturunannya melahirkan lagi Nabi Musa, orang Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Saleh, itu orang Palestina. 19 dari 25 Nabi dan Rasul yang kita baca dalam Al-Quran itu orang Palestina. Jadi kalau kita mengaku beriman dengan para Nabi, namun kita apatis, abai, cuek, bahkan berani mengatakan, ngapain sih jauh-jauh untuk Palestina? Kalau yang ngomong seperti itu orang Muslim, maka pertanyakan keislamannya itu. Jangan ragu. Kita ketika bicara Palestina, ini masalah konflik agama. Ada sebuah hadis. Hadis ini luar biasa, sahih, dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Hadis dari Qurrah al-Mizani. Dari ayahnya ia berkata, bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kata Nabi SAW bersabda, wahai umatku, kalau, perhatikan, kalau ahlu Syam, penduduk Syam, penduduk Palestina rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua. Dahsyat ini, Pak. Ini ancaman dahsyat sekali. Beliau mengikat kebaikan umat Islam dengan kondisi warga Palestina. Jadi, kalau kita memahami hadis ini adalah amanat. Wahai umatku, kata Nabi, jaga baik-baik itu bumi Syam. Jangan sampai rusak. Perjuangkan bersama-sama. Karena kalau mereka rusak, mereka hancur, maka kalian tidak ada lagi kehebatan kalian. Kemuliaan kalian sudah hilang. Gaza. Kenapa Gaza, Pak? Nah, ini menarik ini. Ada sebagian kita yang masih memiliki persepsi yang keliru tentang Gaza. Bahkan bukan hanya orang awam ya, orang yang dianggap berilmu, jamaahnya banyak. Kita beberapa hari ini diperlihatkan satu fenomena, seorang anak muda yang dianggap sebagai ulama diguskan, ya, namanya Gus. Saya gak kenal siapa beliau, tapi saya melihat cuplikannya dengan bahasa Jawa. Dia berbicara tentang kondisi Palestina. Secara tidak sadar dia sedang menjadi corong pemerintah Zionis Israel untuk menyebarkan propaganda sesatnya, untuk mencuci otak kaum muslimin Indonesia. Ketika dia mengatakan bahwa saya ini baru pulang dari Masjidil Aqsa, dari Yerusalem, saya sholat di sana dan saya bisa sholat di sana leluasa, tidak ada yang melarang, aman-aman saja. Dia pulang ke Indonesia, dia ngomong gitu. Dia bilang ternyata nggak ada tuh kerusakan, rumah-rumah hancur, puing-puing, itu nggak ada. Itu cuma di media saja. Waduh,
Luar biasa. Kok ada orang yang dianggap ulama, dianggap ustaz, berstatement seperti itu? Berarti semua yang kita lihat beberapa bulan ini semua drama, itu kurang lebih yang ingin sampaikan. Itu nggak benar. Maka saya katakan berkali-kali di berbagai forum, pentingnya kita mengedukasi diri kita. Karena statement tersebut jelas menunjukkan bahwa dangkalnya pemahaman dia tentang Palestina. Apa artinya? Dia tidak peduli dengan Palestina. Tidak ada rasa memiliki dengan Masjidil Aqsa itu. Dia tidak perhatian, abai, sampai dia tidak paham informasi dasar Palestina. Dia nggak paham itu. Dan hebatnya dia cuma beberapa hari. Saya yakin gak nyampe 3 hari dia di Masjidil Aqsa itu. Dia bisa menyimpulkan dengan mudahnya, tanpa dia merujuk pada referensi lain. Saya 12 tahun tinggal di Gaza, Palestina. Jadi wajar kalau saya meluruskan, karena harus ada yang meluruskan di sini. Harus ada yang bersuara di sini. Karena yang kasihan siapa? Yang kasihan umat disesatkan oleh narasi-narasi yang melenceng seperti itu. Dia bilang tidak ada tuh kehancuran di Palestina. Memang dia pikir Palestina hanya Masjidil Aqsa, hanya Al-Quds, hanya Yerusalem. Mungkin dia merasa Gaza ini mungkin ada di wilayah Nigeria sana. Kalau kita ingin bicara Palestina, kita tahu diri lah. Kita edukasi dulu diri kita. Jangan sampai menyesatkan yang lain. Memang betul Pak. Kalau Bapak bisa ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, nggak akan ada itu rumah-rumah yang hancur. Kemudian juga nggak akan ada itu reruntuhan. Nggak ada di situ. Karena yang jadi target serangan Israel itu selalu apa? Gaza. Ini coba lihat ini. Nah ini Palestina Pak ya. Ini peta Palestina. Dari ujung ke ujung luasnya 78.000 km persegi. Kita paling tidak kalau memang kita ini tidak benar-benar mendalami Palestina, dasarnya lah, geografinya lah kita kenal itu. Palestina hari ini terbagi jadi 2 wilayah. Ya, tepi barat, ini namanya West Bank ya. West Bank itu artinya tepi barat. Kalau bahasa Arabnya Ad-Dofa Al-Gharbiyah. Kenapa dinamakan tepi barat? Karena lokasinya berada di tepi barat Laut Mati. Laut Mati itu. Nah, disitulah lokasi berada Masjidil Aqsa, dekat tepi barat, namanya Al-Quds atau Yerusalem. Nah, satu lagi jalur Gaza. Mana jalur Gaza? Nah, ini jalur Gaza nih, di wilayah selatan tapi lebih ke arah barat ya, barat laut ya, barat laut Palestina. Ini jalur Gaza. Di sini saya tinggal selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun saya tinggal di Gaza Pak, saya tidak pernah bisa sholat di Masjidil Aqsa. Padahal jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa cuma 70 km persegi. Persegi lagi. 70 km. Itu kalau naik mobil nggak nyampe sejam nyampe itu. Dengan kecepatan 100 km per jam ya. Di Gaza kan jalannya lurus gitu. Di Palestina. Jadi kita harus paham dulu beda antara tepi barat Masjidil Aqsa dan jalur Gaza. Baru ngomong ke masyarakat, ke jamaah. Jangan malah pulang-pulang menyesatkan dan secara tidak langsung dia menjadi juru bicaranya pemerintah Israel untuk mengatakan kepada kita bahwa nggak ada masalah di Palestina. Aduh, itu masalah kita. Kalau seorang yang dianggap ulama hanya teredukasi, tidak punya pemahaman dasar seperti ini, kasihan masyarakat awam yang tidak lagi simpati, yang hilang semangat juangnya untuk Palestina. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Israel begitu kalap? Kenapa Israel begitu frustasi kali ini Pak? Menyerang Gaza habis-habisan? Karena serangan 7 Oktober para pejuang Gaza ke Israel itu telah menggagalkan agenda besar Israel. Pertama, para pejuang Gaza telah menggagalkan agenda Israel untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Israel ini sudah siap lahir batin untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Mereka sudah menyiapkan sebuah ritual penyembelihan sapi merah, yang itu sapi merah itu mereka cari bertahun-tahun itu. Harus sesuai spesifikasi yang tertulis dalam kitab Talmud sesat mereka. Warnanya, usianya, ukurannya, belum pernah dipakai bajak dan sebagainya.
Mereka sudah temukan, mereka sudah piara. Kalau lebih dari 2 tahun nggak bisa, harus di bawah usia 2 tahun itu sapi itu. Maka mereka sudah siap untuk menyembelih. Ketahuan rencana mereka oleh para pejuang-pejuang Gaza, akhirnya mereka diserang. Itu salah satu alasan kenapa para pejuang Gaza inisiatif kali ini. Dan nah ini Pak, di antara agenda besar Israel yang juga gagal akibat oleh serangan Tafan al-Aqsa adalah agenda normalisasi dengan 2 negara muslim besar. Pertama dengan Saudi Arabia, kedua dengan Indonesia. Nah ini, jadi mereka kalap sekali. Bertahun-tahun mereka itu Pak, Israel ini bertahun-tahun mengimpi-impikan untuk bisa membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Karena Indonesia hari ini menjadi benalu bagi Israel. Ketika semua negara-negara Asia sudah normalisasi, Thailand, Vietnam, Singapura, apalagi Singapura ya, Kamboja, India, Cina, Jepang. Cuman Indonesia yang belum nih. Indonesia, Malaysia, Brunei. Tapi Malaysia kan negara kecil ya dibanding Indonesia. Brunei juga kecil banget. Indonesia ini yang masih diperhitungkan. Sudah lama Israel ini berusaha merayu ya, dengan rayuan-rayuan materinya, kekuatan politiknya, dan mereka sudah berhasil. Jangan kaget Pak, Indonesia Israel ini sudah punya hubungan bilateral di bawah meja. Sudah ada jual beli alutsista, sudah, itu bukan rahasia lagi. Sudah ada jual teknologi pertanian, sudah ada apalagi jalur perdagangan, sudah itu. Meskipun ini pada dasarnya adalah sebuah pengkhianatan terang-terangan terhadap konstitusi kita. Dan menurut sebuah media namanya Jewish Insider, itu media Yahudi yang markasnya itu di New York, menulis satu artikel panjang tentang bagaimana Israel dan Indonesia ini sudah mengadakan pembicaraan sangat intensif selama 4 bulan terakhir, Juni, Juli, Agustus, September. Intensif tuh. Bahkan dalam Jewish Insider ditulis namanya Adi Wijayanto sebagai pihak dari Indonesia yang komunikasi dengan pihak Israel. Dan mereka ini menurut Jewish Insider, mereka ini sudah sepakat, oke, Oktober kita teken normalisasi. Waduh, gawat banget itu. Tapi Masya Allah, Tufan al-Aqsa, serangan 7 Oktober dari Gaza ke Israel menggagalkan ambisi Israel untuk berdamai dengan Indonesia. Maka kita sudah diselamatkan oleh warga Gaza Pak hari ini Pak. Ya, kalau tidak ada 7 Oktober mungkin kita sudah mesra dengan Israel, ya Allah alam. Jadi itu Pak.